وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan di awal kalimat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita yang tidak seimbang apa yang Allah berikan kepada kita dengan apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, khusus bagi orang beriman, apalagi nikmat di akhirat, dibandingkan dengan amalan-amalan kita yang tidak seberapa, yang terkadang dipenuhi dengan rasa malas, dengan rasa lalai kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berimbang dengan begitu agungnya, besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tidak berimbang rasanya amalan kita dengan balasan yang Allah berikan untuk kita berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kalimat tahmid, dengan kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan menjadikan Allah ridho kepada kita, menjadikan Allah senang dengan ungkapan-ungkapan kalimat yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala juga ridho dengan ucapan, lantunan, salawat dan salam yang kita berikan kepada hamba dan kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap dengan salawat-salawat kita membantu kita, terutama adalah kehidupan dunia, kehidupan kedua kita di akhirat, yaitu setelah kematian kita. Allah bantu kita, Allah berikan syafaat kepada kita lewat salawat yang kita panjatkan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pertemuan yang lalu kita sudah berbicara dan kita sudah membaca apa yang ada di dalam kitab ini. Sudah kita kaji, berbicara tentang evaluasi diri kita. Kita sudah berbicara tentang introspeksi diri kita, muhasabah kita terhadap amalan-amalan kita yang terdiri dari musyaratah, yang terdiri dari atau bahasa lainnya adalah kita melakukan sebuah muahadah, perjanjian kita kepada Allah, perjanjian kita dengan hawa nafsu kita untuk menjadi lebih baik, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kita melakukan evaluasi berupa kita awasi amalan kita. Kita melakukan evaluasi, kemudian kita memuhasabah. Kita hitung mana lebih dan mana kurangnya. Kemudian juga kita melakukan, terkadang ada hukuman yang kita berikan kepada diri kita, lalu kita bersungguh-sungguh, dan terkadang kita juga mengomeli, terkadang juga kita mencaci, terkadang kita juga menasihati diri kita di saat ada kekurangan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada bab selanjutnya setelah muhasabah, berbicara tentang at-tafakkur.
Tafakur artinya adalah kita mengupayakan semaksimal mungkin alam pikiran kita untuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ketika banyak di antara orang-orang pecinta dunia, mereka memaksimalkan alam pikiran mereka untuk kepentingan dunia. Biasanya sudah terhitung itu Bapak Ibu sekalian. Sebelum tidur, dia sudah berpikir, untuk apa aku kerja besok? Apa planning yang akan aku kerjakan besok? Bagaimana hasilnya besok? Dalam pekerjaan dia, baru dia tutup bukunya, dia tidur. Bangun tidur juga demikian. Yang dipersiapkan untuk pekerjaan kantor dia, untuk pekerjaan bisnis dia. Bahkan begitu selesai sholat subuh pun juga demikian. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rancangkan, apa yang dia rencanakan. Semua alam pikirannya adalah demikian. Sampai mau tidur, sampai dia bangun tidur kembali, sampai dia makan dan seluruhnya. Tapi di sini adalah berbicara tentang at-tafakkur. Alam pikiran dia adalah berbicara tentang Allah. Maksudnya adalah tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam pikirannya adalah berbicara tentang berpikir terhadap ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah yang berupa alam ini, berupa alam semesta. Dia berpikir tentang perjalanan hidup dia menuju akhirat. Itulah yang dikatakan tafakkur. Jadi tafakkur, kita berpikir terhadap akhirat, terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk ibadah. Makanya banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang dia memaksimalkan akalnya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan qad amarallahu subhanahu bitafakkur wat tadabbur fi kitabihil aziz. Allah telah memerintahkan untuk bertafakur, untuk berpikir, untuk bertadabbur, untuk merenungi. Berpikir dan merenungi. Otak kita ini, Bapak Ibu sekalian, masing-masing kalau dia sedang merenung, itu berbeda isinya. Si fulan lagi, itu alam pikiran renungannya berbeda-beda. Kenapa kita tidak alihkan dan kenapa sekali-kali kita tidak pernah merenung dan berpikir tentang akhirat? Dan kenapa tidak kita niatkan dan kita jadikan sebagai sebuah ibadah saat yang kita renungi adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi tadabbur, kita renung, tafakur, kita pikirkan. Fi kitabihil aziz, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa athna 'alal mutafakkirin biqaulih. Dan Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang suka berpikir terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman salah satunya di dalam surah Ali Imran ayat 191. Di penutup daripada surah Ali Imran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan mereka adalah orang-orang yang suka berpikir terhadap penciptaan Allah, ciptaan langit dan bumi, terhadap penciptaan Allah, langit dan bumi, dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Lanjutannya adalah demikian. Dengan mengatakan ya Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Ya. Sungguh apa yang engkau ciptakan ini tidak ada yang berupa yang batil, yang sia-sia. Allah tidak pernah menciptakan yang sia-sia. Semuanya kalau ditafakuri, semuanya kalau difikirkan, mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Karena Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 3. Lanjutannya inna fi dzalika la ibratan li ulil albab.
Lanjutannya adalah pada tafakur tersebut, pada penciptaan langit dan bumi, ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang ingin menggunakan akalnya. Nah, pada ayat selanjutnya yang lain Allah mengatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu semua adalah sebagai tanda-tanda bagi kaum, bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Ya, jadi alam pikiran kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia tidak dikontrol dengan ayat, dengan perintah Allah, dia bisa liar. Dia bisa kemanapun imajinasinya. Nah, imajinasi yang tidak benar nanti akan menjadi sebuah imajinasi yang sia-sia. Maka kita lihat dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman, orang membuat aplikasi, orang membuat teknologi, akibat pikiran-pikiran yang tidak dipenuhi oleh pikiran yang hak, oleh pikiran yang benar, oleh pikiran ilmu, akhirnya menjadi sebuah imajinasi yang batil, yang sia-sia, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh kaum terdahulu. Bahkan kita lihat yang senyatanya itu adalah benda mati. Dengan adanya beberapa kecanggihan teknologi, seakan-akan bisa menjadi hidup. Betul nggak Bapak Ibu sekalian sekarang? Sampai saya melihat ada postingan orang mengambil sebuah pelajaran. Tidak dijawab secara dalil, tapi dijawab secara teknologi. Itulah hikmahnya kenapa di dalam Islam Nabi melarang dan para ulama sepakat, para sahabat sepakat, mereka tidak pernah membuat patung ataupun gambar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ada Bapak Ibu sekalian, dengan kecanggihan teknologi pada hari ini, mungkin orang akan mengkultuskan. Seakan-akan apa? Yang tadi sosok mati, patung akan dihidupkan dengan kecanggihan teknologi. Apa nggak berbahaya? Coba kita lihat, ada patung-patung Buddha, ya, ada foto-foto dengan kecanggihan teknologi, jadi hidup dia, jadi bergerak. Nah, terhadap pribadi Rasulullah SAW apa tidak menjadi sebuah pelecehan? Bagi orang-orang kafir yang tidak mencintai beliau, akan dibuat nanti gambar tersebut jadi permainan dan lain sebagainya. Itulah salah satu hikmahnya. Nah, tapi orang-orang beriman sekali lagi Allah berikan akal untuk berpikir hal-hal yang positif. Tentunya adalah untuk menuju kepada akhirat. Wa an Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi ala'illahi wa la tafakkaru fillah. Kalau ingin berpikir, Nabi menganjurkan. Kalau kita ingin banyak berpikir, Nabi menganjurkan. Banyak berpikirlah terhadap makhluk ciptaan Allah dan jangan sekali-kali berpikir terhadap ciptaan terhadap Allah. Nah, kalau kita ingin berpikir, yang kita pikirkan, Bapak Ibu sekalian, itu ciptaan Allah. Jangan mikirnya tentang Allah, nggak akan sanggup kita. Banyak orang pada hari ini terjebak, yang dipikirkan adalah Allah. Berpikir tentang zat Allah, Allah itu seperti apa. Ketika di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan, ketika di dalam hadis juga Nabi menyebutkan, contohnya Allah turun di sepertiga malam terakhir. Dipikirkan sama dia bagaimana cara turun. Dan Nabi melarang, jangan berpikir memikirkan Allah. Ketika di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah itu bersemayam di atas arasy. Yang dipikirkan apa? Kalau bersemayam berarti bagaimana cara Allah bersemayam? Yang dipikirkan Allah. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terhadap ayat-ayat sifat-sifat Allah, para ulama sudah mengajarkan. Cukup katakan amanna billahi wa ma unzila ilaina. Cukup katakan aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah sebutkan, terjemahannya adalah demikian, maknanya adalah demikian, sudah, ucapkan dan imani. Jangan dipertanyakan, jangan dipikirkan bagaimana dan bagaimana. Ketika Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, ya, Allah mensifati dirinya dengan wajahnya, dengan tangannya. Pikiran kita bermain, kalau gitu bagaimana wajah Allah? Kalau gitu bagaimana tangan Allah? Nabi mengatakan jangan memikirkan Allah.
Cukup katakan imani apa yang Allah sebutkan, apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terhadap makhluk ciptaan Allah silahkan kita maksimalkan pikiran kita. Pada akhirnya maaf Bapak Ibu sekalian, umat Islam terjebak dalam pertikaian, dalam debat mengomentari Tuhannya. Coba apa tidak ditertawakan sama orang kafir? Coba lihat umat Islam itu, dari dulu pembahasannya tidak selesai mengomentari Tuhannya. Tuhannya punya tangan tidak, punya wajah tidak, turunnya seperti apa. Ada yang kata umat Islam mengikuti cara sahabat, cara ulama salafus soleh terdahulu. Cukup katakan kami beriman, apa yang dikabarkan kami terima, tidak akan kami komentari, tidak akan kami pikirkan secara mendalam. Cukup kami mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi. Tidak lebih dari itu ketika berbicara tentang Tuhan kami, ketika berbicara tentang Allah, Rabb kami. Nah, lebih dari itu silakan kita maksimalkan pikiran kita untuk yang lain. Nah, inilah Allah mengatakan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Yang mereka memaksimalkan pikiran kita terhadap ciptaan Allah berupa langit dan bumi. Coba luar biasa. Andai kata seseorang sekolah, Bapak Ibu sekalian, dari SD terus naik SMP, SMA, sampai dia kuliah, sampai dia S3, sampai dia dapat profesor, yang dia menjadi ahlul kimia, yang menjadi pakar kimia, yang menjadi pakar matematika, yang menjadi pakar sains, yang dia meneliti tentang langit, yang dia meneliti tentang bumi, yang dia meneliti tentang janin manusia, yang dia meneliti tentang lautan, akan habis ilmu tersebut. Ilmu Allah itu sangat luas. Yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada umat manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Kalian itu tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Karena sedikitnya tadi, mohon ilmu tersebut yang dipikirkan hanya ciptaan Allah. Jangan dihabiskan dengan ilmu-ilmu yang tidak ada faedahnya. Memikirkan tentang zat Allah. Makanya dalam sebuah hadis, dalam Sahih Muslim pernah disebutkan, setan akan datang kepadamu dengan mempertanyakan, siapa yang menciptakan kamu? Terus setan akan bertanya lagi, berarti setiap yang ada patut ada yang menciptakan. Terakhir kata Nabi, setan akan mengajak kamu berpikir yang sesat, lalu siapa yang menciptakan Tuhan kamu? Kata Nabi, kalau sampai sedemikian pikirannya, falyantahi, stop pikiran tersebut. Dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yasta'id billah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat Allah banyak sebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, kenapa tidak kamu amati? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak gunakan nalar akal mereka untuk melihat bagaimana unta diciptakan? Nah, itu silakan. Hal-hal yang demikian silakan. Nah, silakan jadi orang beriman. Ayat-ayat ini menunjukkan apa? Tidak menutupi orang beriman untuk menguasai sains dan teknologi. Dan mengajarkan kepada umat Islam untuk menguasai ilmu-ilmu umum yang mengantarkan dia jadi tadabbur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin di antara ilmu-ilmu tersebut ada yang ditemukan oleh orang-orang kafir. Tapi yang namanya hikmah ilmu tersebut dhalatul mu'min. Dia adalah milik orang beriman yang hilang, yang bisa kita dapatkan kembali. Maka tidak ada celaan. Hal yang demikian. Untuk membantu kita, niat kita adalah untuk bertafakur, untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis disebutkan sekali lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan di dalam Al-Jami' As-Shaghir Al-Imam As-Suyuti yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani hadis ini. Berfikirlah terhadap makhluk ciptaan Allah dan jangan memikirkan Allah. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan,
Tafakkaru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Kita berpikir sejenak saja Bapak Ibu sekalian, itu lebih baik dibandingkan sholat semalam suntuk. Maknanya bagaimana? Nah, banyak ini yang dihasilkan. Apa maknanya? Kalau kita sholat, sering sekali hasilnya untuk kita pribadi. Kalau kita merenung, kalau kita berpikir, hasilnya lebih dahsyat. Di mana dahsyatnya tadi? Sering orang gara-gara amalannya pribadi, terkadang dia merasa lebih baik. Dia merasa bangga. Ketika seseorang dia merenung, ketika seseorang dia berpikir, ada banyak hikmah. Di antaranya dia berpikir, betapa naifnya aku. Setelah aku berpikir, siapa aku? Setelah dia berpikir, perjalanan dia menuju Allah, mungkin di dalam sholatnya tadi, dia banyak merenung setelah sholatnya tadi, perjalanan dia menuju Allah, betapa lemahnya aku, betapa banyaknya maksiatku, sehingga merubah dirinya. Dia berpikir tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu syar'i yang dia tuliskan. Di mana manfaatnya gara-gara tafakur tadi, merenung tadi? Jadilah dalam sebuah buku. Saat dia tuliskan, atau mungkin saat dia tulis, mungkin di Facebook atau di media, memberikan manfaat bagi orang lain. Dan orang terbawa dengan kepositifan pikiran dia. Mengajak orang merenung. Akhirnya kita jadi tertarik. Kita ikut terbawa. Dengan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang engkau ciptakan itu sia-sia. Pada akhirnya setiap orang yang melihat tulisan kita, yang melihat itu adalah mungkin video kita terhadap alam, orang mengatakan, dengan kita mengomentari ayat-ayat Allah, menggunakan ayat Allah, di situ kita berikan sebuah komentar dengan betapa agungnya ciptaan Allah, apakah orang tidak semakin bertambah yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Secara tauhid rububiyah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya tadi. Bisa jadi tafakur, berpikir sejenak, lebih baik dibandingkan sholat satu malam penuh. Kata sahabat Abu Darda. Wa qala Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Beliau mengatakan, ma talat fiqratu mri'in qattun illa fahmun illa fahima wa ma fahima illa alima wa ma alima illa amila. Seseorang tidak akan dianggap pikirannya yang panjang kecuali setelah dia mampu memahami. Itulah pentingnya tadi, kita memahami setelah dia merenungi. Dan seseorang tidak akan dianggap pemahamannya kecuali setelah dia ada ilmunya, sesuai dengan ilmu. Itulah pentingnya satu renungan kita, dan yang kedua adalah kita belajar. Nah, kadang sering nih Bapak Ibu sekalian, kita merenung. Saat kita punya ilmu, saat kita sudah belajar, itu nyambung nanti antara ilmu tadi dan antara apa yang kita renungi. Contoh di dalam ayat, ya, berbicara, ya, mungkin ya tentang penciptaan manusia. Ketika Allah ya berfirman di dalam surah Abasa, "Tsummas sabila yassarah." Kemudian Allah yang memudahkan jalan keluarnya. Kemudian kita merenung. Bagaimana renungan tadi? Saat seorang ayah menanti kehadiran putranya lahir dari istrinya, dia merenung. Dan seorang ibu saat dia melahirkan anaknya, dia merenung. Ternyata betul apa yang Allah katakan. Kemudian Allah lah yang menjadikan mudah jalan keluarnya. Padahal anakku di dalam perut ini gede. 3 kilo, 2,8, ada yang 3,5 kilo. Kepalanya kalau dilihat itu keras. Tapi kenapa kok bisa keluar dari perutku? Nah, itu salah satu renungan kita. Menunjukkan kebesaran Allah. Gimana kalau Allah tidak mempermudah jalan keluarnya? Maknanya sudah alami semuanya Allah ciptakan. Hal yang demikian sudah Allah sebutkan di dalam surah Abasa. Oh, di sini ternyata yang Allah maksud.
Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya kepada manusia, gimana itu bayi di dalam perut mamanya, di dalam perut ibunya bisa keluar? Andai kata Allah ciptakan langsung yang namanya janin, itu dalam wujud yang besar entah seperti apa. Itulah prosesnya Allah berikan. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang proses penciptaan manusia. Dari setetes air mani, kemudian menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi janin. Belum lagi susunan-susunan di dalam sperma yang Allah ciptakan. Di dalam ayat Allah sebutkan secara sepintas. Tapi manusia menggunakan akalnya dengan penelitian-penelitian, pada akhirnya dia akan mengatakan tidak ada yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Itu salah satunya. Ketika Allah berbicara, contoh lagi di dalam Al-Quranul Karim, dalam ciptaan gunung, dalam penciptaan laut. Di dalam laut ada kegelapan, ada 3 kegelapan di dalam laut. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ternyata ketika seseorang dia menyelam ke dalam laut, terbukti seluruhnya. Ketika seseorang dia menyelam ke dalam lautan, semakin sesak nafasnya. Dia berpikir, dia merenung, dia buka lagi, dia seorang pakar fisika, dia seorang pakar matematika, dia seorang pakar biologi, ketemu jawabannya. Akhirnya apa yang dia katakan? Dia akan mengatakan, sungguh betapa agung ciptaan Allah. Kira-kira menambah yakin tidak kepada kebesaran Allah? Itulah hebatnya tafakkur. Itulah hebatnya berpikir pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang bisa kita pikirkan. Allah ketika menyinggung, kenapa Allah menyinggung ada penciptaan yang namanya semut? Kenapa Allah hanya menyebutkan ada surah An-Naml, ada surah semut? Dan tidak disebutkan kecuali punya hikmah yang besar. Ketika seorang pakar dia melihat bagaimana kehidupan semut, luar biasa. Kenapa Allah menyinggung dan menyebutkan surah An-Nahl? Ketika pakar tadi meneliti bagaimana kehidupan An-Nahl, bagaimana kehidupan lebah, Masya Allah luar biasa. Dijadikan nama surat. Itu tidak bisa dihasilkan kecuali dengan tafakkur. Tidak bisa dihasilkan kecuali dengan merenungi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ayat Allah itu ada dua. Satu ayat Allah yang bernama ayat syari'iyah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan kedua, ayat-ayat Allah yang bernama ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat tanda-tanda ciptaan Allah yang terdiri dari matahari, bulan, langit, bumi, dan semuanya. Ya, makanya tidak sedikit di antara pakar-pakar ya, ilmu modern, teknologi, ahli fisika, dan lain sebagainya, yang semuanya kafir, setelah mereka merenungi dengan benar dan ternyata ada di dalam Al-Quran, jadinya apa? Mereka masuk Islam. Masya Allah luar biasa. Yang ke bulan lah, yang jalan ke dalam lautan lah, penelitian yang lainnya. Itulah mahalnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semakin ke atas, semakin naik ke puncak, ke atas, nafasnya semakin sesak. Ternyata sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika para pakar melihat hujan, bagaimana turunnya, ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Keselarasan tadi ayat tadi. Nah, itulah yang tadi dimaksud. Kalau mau mikir, maksimalkan pikiran kita pada ayat Allah berupa Al-Quran. Pada ayat Allah yang berupa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, "Lau tafakkarun nasu fi 'azmatillah ta'ala lima 'asawhu." Andai kata manusia itu mau berpikir terhadap keagungan Allah, tentunya manusia tidak akan ada yang bermaksiat kepada Allah. Tentunya tidak akan ada yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh. Kita ambil satu contoh.
Kita lihat saja yang ada di dalam rumah kita. Bagaimana Allah menciptakan api. Satu titik api saja kita sudah ambil dalam alam pikiran kita. Tiba-tiba, maaf, tidak sengaja tangan kita kena api. Atau contoh, apa yang diciptakan manusia berupa lilin. Adanya api, Allah ciptakan api tadi. Tiba-tiba, tidak sengaja tangan kita terkena lelehan lilin. Panas dan sakitnya seperti apa? Barangkali berpikir, ini baru api di dunia yang Allah ciptakan. Lalu bagaimana dengan api yang Allah ciptakan di neraka? Pada akhirnya, orang tidak jadi bermaksiat. Hanya berpikir pada satu api. Contoh lagi, kita melihat mungkin ada musibah, gunung meletus, lahar, lava yang keluar, bagaimana panasnya. Dipikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian. Bagaimana Allah menjadikan di dalam bumi lava tadi keluar dalam bentuk lahar. Tidak ada yang dilewati kecuali semuanya hangus dan habis. Bagaimana dengan yang Allah ciptakan di dalam neraka? Sehingga manusia berpikir untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pentingnya daripada bertafakur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul yang dikatakan oleh Bishr al-Hafi. Andai kata manusia memaksimalkan pikirannya terhadap keagungan Allah, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala al-Firyabi. Al-Imam al-Firyabi beliau menafsirkan ayat yang berbunyi, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Dan aku akan alihkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi bighairil haqq, tanpa kebenaran. Beliau mengatakan tafsirannya, amna'u qulubahum, orang-orang yang dia takabur di muka bumi tanpa yang hak, Allah akan halangi hati mereka untuk bertafakur pada perintah Allah. Dari ayat ini menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, tafsiran beliau menunjukkan, terkadang renungan, penelitian dilakukan oleh orang kafir mungkin lebih dahsyat dibandingkan yang dilakukan oleh orang beriman. Tapi sayang, mereka yatakabbaruna fil ardi, mereka sombong kepada Allah. Mereka tidak mau menerima Islam. Pada akhirnya apa? Alam pikiran mereka yang sejatinya itu adalah membawa kepada kebaikan, apa akhirnya? Amna'u qulubahum. Aku cegah hati mereka untuk bisa bertafakur pada perintahku. Pada akhirnya apa? Mereka tidak bisa mendapatkan Islam. Gara-gara apa? Kesombongan mereka. Kesombongan mereka dari tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda sama orang beriman. Atau orang yang Allah berikan hidayah kepada orang beriman. Contohlah kita jalan-jalan ke perbukitan. Sudah kita lihat bagaimana alam yang ada. Bagaimana ciptaan Allah yang demikian. Belum lagi kita lihat, ya, mungkin ada sebuah musibah yang Allah berikan. Orang beriman berpikir, dia tidak sombong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya umumnya orang-orang beriman setelah dia bertafakur, biasanya ibadahnya semakin meningkat. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, andai kata contoh, kita ini pengen jalan-jalan. Karena tafakur bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan-jalan kita niatkan, ya kita jalan-jalan tujuannya apa? Biar kita merenungi ciptaan Allah yang sedemikian luas. Lautan, kita berlayar, sudah kita menyelam. Semakin menambah takjubnya kita, kagumnya kita dengan ciptaan Allah. Menjadikan kita semakin takut sama Allah. Kalau alam yang aku lihat saja sedemikian indahnya, sudah, yang Allah berikan bukan hanya kepada orang beriman, juga kepada orang kafir, alam pikiran kita berbicara. Bukankah surga itu indah? Bukankah surga itu hijau? Bukankah surga itu nikmat?
Lalu kenapa kalau di dunia saja aku dapatkan nikmat yang sedemikian, kenapa aku tidak mencari yang lebih di alam surga? Lalu kenapa aku harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang orang kafir sudah Allah berikan di dunia ini nikmat sedemikian, bodohnya mereka cabut nikmat tersebut dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya tidak mendapatkan yang lebih yang namanya surga. Itu adalah alam pikiran kita. Kita sering jalan-jalan, kok indah ya alam. Apakah nanti di dalam surga juga demikian? Kita berpikir, kalau memang dalam surga demikian dan lebih indah, ya Allah, kok bodoh kali lah aku, tidak ingin aku masuk surga. Kok bodoh kali lah aku, kenapa aku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau aku maksiat kepada Allah, sebaliknya dimasukkan ke dalam aku adalah tempat yang tidak enak bagaimana? Tempat yang panas bagaimana? Makanya ada di antara ulama, Al-Imam Ibn al-Mubarak menggunakan tafakurnya luar biasa. Sampai beliau menangis. Al-Imam Ibn al-Mubarak. Bagaimana tafakur beliau? Nah, di situ ada kelebihan orang yang alim tadi. Jadi Al-Imam Ibn al-Mubarak tiba-tiba dalam satu riwayat, saat beliau bermujalasah, duduk-duduk bersama kawan-kawannya di sebuah tempat dengan menggunakan lampu penerang. Kayak sekarang, dulu kan dari api dari bahan bakar minyak atau lilin. Tiba-tiba minyaknya habis. Sudah. Jadi ada satu orang yang memperhatikan Imam Ibn Mubarak. Saat minyak itu diisi dan lampu dihidupkan, orang tadi bercerita, inilah dahsyatnya tafakur. Tiba-tiba aku lihat Ibn Mubarak seperti habis orang menangis, meneteskan air mata. Aku tanya sama beliau, apa yang kau tangiskan? Inilah dahsyatnya tafakur, Bapak Ibu. Tafakur, renungan itu berpengaruh kepada hati kita. Hatinya bersih, hasil tafakurnya bersih. Apa kata beliau? Baru saja tadi gelap, yang aku pikirkan, aku nggak tahu bagaimana dengan kegelapan di alam kubur. Itu yang bikin aku menangis. Hasil tafakur yang positif. Gara-gara mati lampu. Pernah lagi dalam suatu hari beliau bersama kawan-kawannya menghidupkan api unggun. Dia itu juga tafakurnya bermain, berpikir terhadap kekuasaan Allah. Apa yang dia pikirkan, yang dia takutkan? Api ini semakin besar, api unggun. Apalagi dimasukkan mungkin ada ayam, ada kambing, dipanggang. Lalu bagaimana kalau yang dipanggang itu adalah manusia? Di dalam api, di dalam neraka. Jadi setiap sesungguhnya apa yang kita hadapi, kita lihat di depan, itu alam pikiran kita bisa menjadi positif, Bapak Ibu sekalian. Tergantung dengan modal yang dimiliki. Kalau modal yang dimiliki adalah ilmu, kebaikan, hati yang bersih, tafakurnya itu jadi positif, jadi baik. Tapi kalau hatinya kotor, maaf, tafakurnya pun bisa jadi kotor, pikirannya jadi kotor. Nah, itulah pentingnya tadi ilmu tadi. Diawali dengan ilmu, hatinya bersih, dia terjauhkan dari maksiat. Inilah maka pembahasan selanjutnya menjadi tafakur. Berpikir terhadap tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, ada anak yang cerdas. Bagaimana tafakur dia? Dia masuk sekolah yang dipelajari adalah ilmu fisika. Tiba-tiba di situ dibahas tentang matahari. Panasnya matahari sekian derajat. Jarak dari bumi ke matahari sekian. Apa yang dipikirkan? Matahari aja panas ya kayak gini ya. Aku nanti masuk ke neraka. Aku nggak taat sama Allah. Kayak apa lagi panasnya? Cerdas dia berpikir demikian. Bertafakur ya, berpikir terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i diceritakan ini akibat, Allah alam ya, akibat gara-gara bertafakur sampai pikirannya melayang, lupa terhadap sekitar. Sudah, tapi Allah alam ada satu sisi hal yang negatif dari cerita ini. Kok kenapa bisa terjadi yang demikian?
Jadi pada suatu hari dia naik ke atas lonteng, naik tak ke atas atap, ya, ke atas tingkat rumah. Pada malam, ya, bulan purnama. Akhirnya karena keasikan dia berpikir terhadap luasnya langit dan bumi, terhadap ciptaan Allah, sampai dia jatuh di rumah tetangga. Begitu dia jatuh, dia terbangun, mungkin bajunya tersingkap. Jadi makna di sini dia terbangun dalam keadaan telanjang, wallahu alam mungkin tersingkap bajunya. Dan dia nggak sadar. Tangannya sambil memegang pedang. Jadi menunjukkan bisa jadi orang dulu memang biasa mereka kemana-mana itu bawa pedang. Sebagaimana mungkin dalam sebuah masyarakat yang dilegalkan senjata, contoh seperti di Israel, itu kan dilegalkan senjata. Ya demikian. Ya. Kalau dulu ibaratnya dilegalkan senjata, orang biasa bawa pedang. Dia terjatuh, di tangannya ada pedang, bajunya tersingkap, dia tidak sadar. Begitu dia lihat, loh kok posisiku demikian? Orang-orang mengatakan, "Hai Daud, apa yang bikin kamu jatuh?" Dia menjawab, "Aku sampai gak merasa apa yang kulakukan. Gara-gara terlalu dalam renungan dia tadi." Akhirnya kan gitu, ibaratnya maaf bu, kayak orang ngelamun. Ada orang sambil ngelamun, ya tiba-tiba karena dia ngelamun, maaf, mungkin dia sambil ngelamun, ya sambil dia melihat asiknya yang ada di HP tadi, kelamunan dia sedemikian dalam. Kita demikian masuk ke dalam alam pikiran kita, dia sambil makan itu. Entah mungkin makan snack, entah makan apa, entah mungkin makan es krim. Sudah, tiba-tiba lagi gini, es krimku mana ya? Nggak terasa sudah habis itu es krim. Nah itulah manusia. Kalau sudah dia terbawa ke dalam alam pikiran dia dan dirasakan oleh dat atau demikian. Asiknya dia sampai dia terjatuh. Yusuf bin Asbat mengatakan, ini cerita orang-orang yang terlalu hebat tafakurnya, memikirkan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna dunya lam tukhlaq liyanzura ilaiha. Dunia diciptakan bukan untuk dilihat semata. Bal yanzuru biha ilal akhirah. Tapi dunia adalah dilihat sebagai perantara menuju akhirat. Baru ini akan menjadikan dunia itu sebagai langkah mendapatkan pahala. Jadi kalau kita menikmati hasil ciptaan Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita tanpa niat yang benar, tanpa kita memasukkan tafakur kita menuju akhirat, maka akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita ingin jalan-jalan kita, wisata kita, rekreasi kita, dan lain sebagainya yang mubah, ingin mendatangkan pahala, kita jadikan sebagai batu loncatan menuju akhirat. Itu tadi yang kita katakan. Kita mungkin jalan-jalan pergi ke pantai, kita melihat begitu luasnya pantai. Apa yang kita pikirkan? Betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luar biasa Allah ciptakan. Ketika dikatakan dia main ke pantai, dia ambil itu air laut. Sudah, dia ambil sama dia air laut. Apa yang aku ambil yang netes, tidak ada apa-apanya dengan air laut. Karena dia sudah belajar, Bapak Ibu, dia ingat perbandingan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Begitu dikatakan ilmu manusia bagaikan tetesan air laut tadi. Ilmu Allah adalah lautan. Itulah renungan berpikir dia. Ya Allah, naifnya lah aku. Kok berani aku ngomentari Allah. Ilmu Allah begitu luas. Gak ada apa-apanya satu tetes air ini dibandingkan air lautan. Lalu siapa aku di hadapan Allah? Kenapa aku bisa sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa aku menyalahgunakan ilmuku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi banyak kesimpulan yang diambil. Pulang dia dari pantai, semakin dekat dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, Masya Allah, jalan-jalan dia ke pantai, Bapak Ibu sekalian, jadi pahala. Jadi pahala semuanya. Itulah hebatnya tafakur tadi. Jadi apa? Akal kita ini sebetulnya dahsyat. Tergantung siapa pemiliknya mengarahkan kemana. Waqala Abu Bakar Al-Qattani,
Abu Bakar Al-Qattani mengatakan, rawatun inda intibatin min ghaflatin, rasa takut yang menyelimuti ketika seseorang terbangun atau tersadar dari kelalaiannya, wangqita an haddi nafsani, dan putusnya dia dari ambisi nafsunya, warti'adun min khawfi qati'atin, dan dia gemetar kekhawatiran, ya, karena ya min khawfi qati'atin, karena dia takut ya berjumpa Allah Subhanahu wa taala, afdalu min ibadati tsaqalaini, lebih afdal dibandingkan ibadah yang dilakukan oleh manusia dan jin. Itulah tadi menimbulkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara para ulama, yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena tafakurnya yang tinggi tidak terasa mempengaruhi fisiknya, sampai-sampai saat dia buang air kecil sampai berdarah. Dahsyatnya demikian tafakur Bapak Ibu. Ya. Ada orang karena tafakurnya dahsyat luar biasa, itu sampai pingsan. Dia memikirkan apa yang dia bandingkan, apa yang dilakukan, tidak sepadan dengan apa yang Allah berikan. Dia berpikir dengan maksiat yang dilakukan, tafakur dia. Dia merenung, andai kata nanti aku mati, aku dibangkitkan, aku dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tafakur, dia berpikir. Kadang ada orang yang jantungnya nggak kuat, pingsan dia. Begitu dalam, pada akhirnya seseorang berpengaruh dari jantung ke ginjalnya. Dari ginjalnya tadi akhirnya bermasalah, keluarlah darah ketika dia buang air kecil. Itu tidak mustahil. Makanya ada di antara orang-orang ketika sholat dia pingsan. Bagaimana caranya? Gara-gara tafakur tadi dia berpikir. Sang imam membaca ayat. Ayatnya tadi adalah tentang siksa Allah di dalamnya. Sudah. Dia menikmati ayat tersebut, dia bertafakur. Pada akhirnya apa? Muncul rasa takut dia sama Allah. Nggak kuat jantungnya, jatuh pingsan dia. Dia menunjukkan apa? Organ manusia ditentukan oleh akal dan hatinya. Tanpa dia berbuat apapun, tadi pengaruhnya. Akan kita sering lihat, terkadang, kenapa ya orang ini sakit? Kenapa dia keringetan? Kenapa dia bisa menggigil? Bukan karena cuaca, tapi karena alam pikirannya tadi. Nah, itulah tadi alam pikiran. Dan dia akan mendatangkan pahala kalau alam pikiran tadi adalah dia berikan untuk berpikir pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian ini pembahasan bab yang akan datang ya, adalah salah satunya nanti ya berbicara ya dia panjang lebar pikiran-pikiran, entah itu yang berkaitan dengan agama ataupun yang selainnya ya. Di sini kita akan ambil beberapa kesimpulan manfaat daripada tafakur yang tadi kita bicarakan, manfaat daripada kita maksimalkan alam pikiran kita dalam memikirkan ciptaan Allah, dalam memikirkan akhirat, dalam memikirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah dengan tafakur akan bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Afatara al-fiqra amalan minal a'mal?" Bagaimana pendapatmu terhadap bertafakur, terhadap berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang itu adalah mendekatkan diri kepada Allah? Apakah termasuk amal soleh? Dia mengatakan, na'am, betul. Wal yakin. Kenapa? Dengan tafakur akan menjadikan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan semakin yakin ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Kita akan semakin yakin bagaimana pada akhirnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada yang bisa melakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan at-tafakkur thariqul 'abdi ilal yakin. Tafakur dengan kita berpikir merupakan salah satu jalan seorang hamba untuk menuju kepada keyakinan.
Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin kepada Allah gara-gara tafakur, gara-gara berpikir kepada langit dan bumi. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim, kata Allah, kerajaan langit dan bumi, supaya Ibrahim menjadi orang yang semakin yakin kepada Allah. Dari masa muda, dari kecil Nabi Ibrahim bertanya, ya, falamma ra'al qamar bazigan qala hadza rabbi. Pertama yang dilihat sudah adalah bulan. Oh, bulan ini apa jangan-jangan yang menciptakan aku ya? Kok jauh tinggi di atas sana? Itulah tafakurnya Nabi Ibrahim. Ternyata di pagi hari, mana bulan kok nggak ada? Nggak mungkin lah pencipta aku itu ya kok bisa sirna, bisa musnah. Ah, berarti bukan menciptakan aku. Itu dari tafakur. Besok dilihat lagi bintang. Gitu juga kesimpulannya. Ketika di pagi hari nggak ada, berarti sirna. Dilihatnya besoknya matahari lebih gede. Jangan-jangan ini penciptaanku. Ternyata masuk di malam hari, dia nggak ada hilang. Masya Allah, tafakur luar biasa Nabi Ibrahim. Apa kesimpulannya? Matahari, bulan, bintang-bintang yang ada, kenapa bisa ada? Pasti ada yang menciptakan. Maka yang aku imani adalah kepada zat yang menciptakan ini semua. Itulah hasil tafakur tadi. Dan dia menggunakan tafakur yang positif. Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan para penyembah berhala, dihancurkan berhala sama beliau, sengaja ditinggalkan yang besar. Disuruh berpikir kaumnya tadi. Siapa yang melakukan ini? Nabi Ibrahim menggunakan cara dusta yang positif. Kabiruhum hadza, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan itu yang gede. Yang gede gini, dua jarinya. Maksudnya yang gede itu aku, itu kecil-kecil semua. Tapi yang ditunjuk adalah berhala yang gede. Akhirnya apa? Faraja ila anfusihim. Balik kepada diri mereka. Masa patung yang mati kayak itu bisa ngancurin yang gede? Kan mikir juga akhirnya. Nah, itulah cara Nabi Ibrahim menjawab mereka dengan cara berpikir tadi. Cara untuk mendekatkan diri supaya orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena hawa nafsunya sudah mengalahkan alam pikirannya, tetap menyalahkan Nabi Ibrahim. Kita kan gitu Bapak Ibu sekalian. Pikiran kita kadang sehat. Kadang hawa nafsu kita bermain. Coba contoh, para koruptor. Pikirannya awalnya sehat. Aku nanti gini merugikan negara. Ah, nggak peduli. Kenapa? Karena hawa nafsunya tadi. Ada orang yang maaf, tidak setia kepada istrinya. Dia berselingkuh dan sebagainya. Awalnya kalian sehat. Nanti kalau aku gini, apa enggak gini, apa enggak gini, apa enggak. Kan sehat pikirannya. Kalah sama hawa nafsunya. Akhirnya apa? Dilanggar pikirannya tadi. Dilanggar akalnya tadi. Pada akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita sering gitu Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi kendala kita adalah sering pada di hawa nafsu. Sebagian salafus saleh mengatakan, mazalal mu'minuna yatafakkarun. Orang-orang beriman masih selalu berpikir terhadap ciptaan Allah sampai hati mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya tafakur tadi. Kemudian selanjutnya hikmahnya adalah dengan tafakur, dengan berpikir terhadap indahnya ciptaan Allah, menjadikan manusia akan mendapatkan sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu yang besar kecuali untuk perkara yang besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, Allah katakan pada penciptaan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap sendi kita, hidung kita, mata kita, semuanya bagaimana Allah ciptakan. Ternyata semuanya diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan. Kenapa aku bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selanjutnya, tafakur, berpikir pada ciptaan Allah, termasuk sifat para ulama yang menjadikan mereka semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak hal-hal hikmah lainnya, tafakur tadi yang selanjutnya akan menambah takwa kita kepada Allah,
Salah satunya di dalam surah Yunus Allah sebutkan, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam dan pada penciptaan Allah terhadap langit dan bumi, terhadap tanda-tanda bagi kaum yang bertakwa. Jadi kalau semakin tinggi takwanya kepada Allah gara-gara tafakur tadi, berarti itu adalah tafakur yang positif yang membawa pahala. Jadi akal ini juga bisa membawa pahala. Semua Allah ciptakan bisa bawa pahala dan bisa membawa dosa. Mata bisa bawa pahala, bisa bawa dosa. Mulut juga demikian. Telinga juga demikian. Kulit juga demikian. Tangan juga demikian. Sampai akal kita dan hati kita juga bisa membawa kita kepada dosa ataupun kepada pahala. Jadi tafakur ini merupakan amal solehnya akal kita saat dia ditempatkan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu sekalian, bisa nanti kita bandingkan, kita buka Quran terjemah, kita baca Al-Qur'anul Karim dan kita bandingkan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan semakin kagum dan takjub diri kita kepada kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semakin yakin. Dengan yakin tersebut pada akhirnya tadi andai kata ada ujian dan dia akan membantu sebagai teman daripada sabar. Yakin adalah temannya sabar untuk memperoleh kepada kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Demikian dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang hasil daripada keajaiban daripada tafakur berpikir kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.